Selamat siang. Kita kembali lagi bersama Kabar 14 Siang yang menyajikan informasi penting secara ringan bersama saya, Yohana Reisya. Angkutan kota atau yang biasa kita sebut angkot masih banyak kekurangan dari segi pelayanannya. Padahal angkot merupakan sarana transportasi umum utama yang digunakan oleh masyarakat di Kota Bandung. Benarkah hal itu? Berikut penelusuran dari tim Kabar 14 Siang. Sampai berita ini dibuat, kurang lebih ada 5.000 angkot yang beroperasi dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di wilayah Bandung. Tidak tertibnya angkot-angkot tersebut tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Bidang Angkutan Dishub, Endar Triwidianto. Ya idealnya seperti itu, larangan dipatuhi, terus ketersediaan halte dimanfaatkan untuk naik turun penumpang. Bukan hanya pengemudinya saja yang dituntut itu, penumpangnya pun sama. Dia ikut andil dalam membuat kesalahan. Dia minta berhenti di mana saja. Selamat siang pemirsa, saya sekarang sedang berada di Cileunyi, lebih tepatnya di depan Rumah Sakit AMC Jatinangor. Tempat ini bisa dijadikan tempat para supir angkot menunggu para penumpangnya atau biasa kita sebut ngetem. Sekarang saya sudah berada bersama dengan salah satu supir angkot di Cileunyi ini. Selamat siang Bapak, namanya siapa? Bang. Pak, saya mau nanya, di sini ngetem nggak apa-apa Pak? Paling juga sebentar, nggak ngetem sampai penuh, paling ya antrian sebentar. Pernah ditegur sama polisi nggak Pak? Ya pernah, kalau sore-sore paling jam 5. Ya. Kalau dari penumpangnya pernah ada yang ngeluh soal pelayanan atau ngetem? Oh nggak ada. Ya udah, makasih ya Pak. Demikian wawancara singkat saya bersama salah satu supir angkot di Cileunyi ini. Saya Dita Priyanti beserta segenap kru yang bertugas melaporkan. Membahas tentang angkot memang mengundang pro dan kontra. Namun saat ini angkot lebih dikenal dan diingat karena ketidaknyamanannya. Yang paling lama itu ngetem, terus juga apa sih? Ya gitu loh, banyak segala macam gitu. Ya aku rasain sih. Kadang-kadang suka ngebut yang nggak enak gitu kan. Terus suka marah-marah nggak jelas sama angkot yang lain. Yang copet atau ada yang nakal, ada perkosaan, itu pernah. Tapi dengar mah sering. Sudah pasti transportasi umum yang nyaman menjadi harapan semua warga Bandung. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus saling bekerja sama dalam mewujudkannya. Tidak adanya kejelasan dan sosialisasi mengenai tarif angkot seringkali membuat masyarakat kebingungan. Sebenarnya, adakah peraturan tertulis yang mengatur tarif angkot? Penentuan tarif angkot berbeda di setiap daerahnya. Di Kota Bandung, tarif angkot disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Di kota lain, ada juga yang mematok tarif jauh dekat dengan harga yang sama. Meskipun disesuaikan dengan jarak tempuh, tidak semua supir angkot memiliki persepsi yang sama, sehingga tak jarang tarifnya berbeda-beda. Bahkan, ada beberapa rute angkot yang membedakan tarif di siang hari dengan di malam hari. Pinginnya sih ada, jadi udah ditentuin dari sana, kita tahu ongkosnya berapa. Kalau naik gitu, ya naik ada tarifnya. Kurang tahu. Ya pinginnya ada sih, jadi kan nggak jadi sama gitu karena. Ya pinginnya kalau biar supaya enak ya ada lah gitu. Jadi tarif itu ditetapkan dalam peraturan wali kota. Setiap ada kenaikan BBM selalu ada kenaikan tarif. Jadi ada hitungannya, istilahnya biaya pokok kendaraan. Kita sebenarnya waktu kenaikan BBM otomatis sudah dipublikasikan oleh mass media, besaran tarifnya, media cetak elektronik pasti disampaikan. BBM naik sekian-sekian, sudah dirapatkan oleh Ganda, sudah terbit keputusan wali kota, tarif lama naik menjadi sekian, kenaikannya sekian menjadi sekian. Kita publikasikan, namun demikian kita tidak terlalu berkesinambungan terus-terusan karena naik BBM ya sekali pada saat itu. Ya, sekali juga kita memberikan statement ke masyarakat besarannya. Kami menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat angkot yang beroperasi tidak memiliki trayek resmi. Angkot ini biasanya berplat hitam dan tidak terlihat seperti angkot pada umumnya.
Tim Kabar 14 Siang mencoba menyusuri di mana angkot ini biasa beroperasi. Jalur tengah memang merupakan jalur yang cukup potensial bagi sarana transportasi di Kota Bandung. Sehingga jalur ini menjadi jalur yang dilirik oleh angkutan umum. Begitupun dengan angkot yang tidak memiliki jalur resmi di trayek ini. Keberadaan angkot berplat hitam melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 92, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 yang mengatur masalah angkutan. Kan disebutkan kan angkot ilegal kan dari dalam trayeknya karena nggak boleh dipakai tulisan kan, misalnya jam lalu nggak boleh. Polisi pun juga sudah tahu, jadi sudah tersebar di mana, jadi udah ngerti lah. Karena kalau ada operasi saya kasih tahu, kalau hari ini ada operasi besok ada jalan. Jadi kita uji-ujikan aja. Itu yang gaji yang ada itu polisi atau disub atau Pernah sih dapat, cuman ya dikasih tahu aja, jangan dulu di sini. Palingnya kita muter aja lah. Sementara ada aja itu ya. Karena kita menghargai mereka juga. Nah, jadi kalau mereka sudah bubar kita masuk lagi sini gitu. Maraknya angkot berplat hitam sebetulnya dipengaruhi oleh perilaku para penumpangnya sendiri. Mereka cukup nyaman menggunakan sarana angkutan ini. Bahkan, dilihat dari efisiensi waktu, menggunakan angkot berplat hitam bisa dibilang lebih cepat karena ukurannya yang lebih kecil dan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan Damri. Dishub menegaskan kepada masyarakat, dengan menggunakan angkot berplat hitam akan merugikan mereka sendiri. Masyarakat yang dirugikan. Cuma kita tidak bisa bertindak. Kenapa? Masyarakat itu kan bukan peruntukannya. Kedua, itu kan tidak dilindungi asuransi penumpang itu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ya goodbye aja. Misalnya ada kecelakaan, penumpang ada yang jadi korban, penumpang tidak dapat santunan apapun. Jadi ya kalau pemerintah mengomentari kayak gitu ya kita menyayangkan kalau ada angkutan ompreng, kecuali pemerintah sudah tidak sanggup menyediakan angkutan umum. Namun, penumpang pun memiliki tanggapan tersendiri mengenai keberadaan angkot berplat hitam. Yang gini teh sangat bermanfaat sekali, misalnya daripada pakai bis kota meskipun patas kan berdiri Yamaha gitu kan, kalau ini kan lebih murah, lebih nyaman lah pakai ini. dia ini badannya kecil bodinya, jadi nyelip-nyelipnya pintar. Keberadaan angkot plat hitam yang ilegal tidak lepas dari kurangnya jumlah angkutan yang saat ini beroperasi di jalur tengah. Jika saja banyak angkutan resmi, termasuk Damri di dalamnya, maka angkutan plat hitam itu tidak akan pernah ada. Banyak pihak menuding jumlah angkot di Bandung sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan kemacetan. Padahal angkot bukanlah satu-satunya penyebab masalah ini. Pertambahan kendaraan pribadi juga ikut membuat kemacetan di Kota Bandung. Kemacetan yang terjadi di Kota Bandung saat ini sudah cukup parah. Kemacetan juga menghasilkan dampak yang sangat besar, mulai dari pemborosan waktu, BBM, sampai polusi udara. Keadaan tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan pribadi, angkot, dan pertumbuhan jaringan jalan. Pada titik tertentu, pertumbuhan kendaraan pribadi yang tak terkendali menjadi sumber kemacetan. Di samping itu, pertumbuhan angkot yang sangat besar juga menjadi hambatan tersendiri dalam sistem transportasi Kota Bandung. Sebenarnya untuk jumlah angkot dengan jumlah trayek itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang jauh-jauh. Nah, hanya kalau sekarang itu seolah-olah kelihatan terlalu banyak itu mungkin sebenarnya lebih banyak itu pertumbuhan kendaraan pribadi baik motor roda 2 maupun roda 4. Jadi seolah-olah kelihatan terlalu banyak. Nah, sebenarnya dibukannya jalur-jalur trayek jumlah angkot itu atas dasar kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, angkot jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Yang menjadi masalah, saat ini orang sudah tidak mau lagi menggunakan angkot karena pelayanannya yang kurang baik. Tingginya jumlah kecelakaan karena transportasi umum juga membuat sebagian orang lebih memilih kendaraan pribadi untuk berpergian. Padahal, jumlah ideal kendaraan pribadi di Bandung hanya sebesar 360.000 dan Bandung sudah tidak bisa lagi menambah jalan. Karena itu, pembenahan angkutan umum sangat dibutuhkan. Ada bidang yang bertugas untuk memberikan penyuluhan bukan hanya ke pengemudi angkutan umum, juga ke masyarakat ya, ke anak-anak sekolah. Di kita dulu ada penyuluhan, tapi
karena ada restrukturisasi organisasi, bidang yang membawahi tentang penyuluhan sudah nggak ada di kita. Idealnya menurut Profesor Oviar kemarin berapa persen, kita masih sangat jauh lah. Ya, jadi dibanding jumlah kendaraan, dibanding dengan luas kota, rasionya sangat rendah untuk jalan. Udah rendah, masih terkurangi kapasitasnya untuk kegiatan di luar lalu lintas. Pernahkah Anda melihat orang yang mengatur angkot di pinggir jalan? Mereka biasa disebut timer angkot. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh kaum lelaki. Namun, tim Kabar 14 Siang menemukan seorang perempuan yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencahariannya. Aan Siti Zulaika sudah mengalami hidup di jalan sejak tahun 1980-an. Aan, atau yang akrab dipanggil Mami oleh anak-anak jalanan di sekitar Kiara Condong, memilih hidup di jalan setelah sakit hati ditinggal suaminya. Saat ini, ia mencari nafkah sebagai timer angkot dan tukang parkir demi menghidupi dirinya dan saudara-saudaranya. Mami, sebagai seorang wanita, tidak pernah mendapat diskriminasi di jalanan. Malahan, ia dihormati dan disegani. Semua orang di sekitar tempat Mami bekerja kagum dengan semangatnya. Ia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Walaupun harus bekerja hingga dini hari, Mami sangat menikmati hidupnya di jalan. Umur yang sudah mencapai 62 tahun tampaknya tidak mengendurkan semangat kerjanya sedikit pun. Selagi masih kuat, Mami tidak akan berhenti bekerja di jalanan. Terus-terusan ibu mah kapan hari. Kalau dulu mah paling tidur 1 jam. Siang malam ada di Parapatan. Ya di sini. Siangnya nyalawan, terus ikut senekan dulu mah. Nangkel, udah dapat uang buat ke dapur juga, udah alhamdulillah. Kalau bisa gitu ya, saya angkat jempol aja gitu ya. Ibu begitu semangat di jalan. Jadi ya udah profesi si ibu gitu kan, seperti itu udah dari dulu kan, jadi parkir di sini gitu kan. Ya gimana lagi? Dengan Mami hebat lah, sosok seorang hebat lah, kayak Superman. Sampai di sini Kabar 14 Siang. Saksikan berbagai informasi penting yang dikemas secara menarik lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Saya Yohana Reisha beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.